saya punya dosa apa ya, kok sampai keinginan itu nggak dikabulin sama Allah gitu. Winda pernah diminta oleh teman-teman non-muslim untuk menerjemahkan di tempat ibadahnya mereka? Kalau diminta enggak, tapi saya yang ngajak. Kamu yang minta? Iya, karena saya lihat banyak teman saya yang non-muslim juga, terus saya tanya, kenapa kalian nggak pernah ke gereja? Nggak ngerti, nggak ada. Waktu itu bukan gereja Katolik ya. Saya datang ke gerejanya, saya izin lah, saya mau menerjemahin, tapi saya pakai kerudung, ini ada teman tulis saya. Nggak apa-apa, boleh diizinin. Cuman, karena saya nggak tahu ya jadwal waktu itu, saya nggak tahu jadwal gereja Jawa itu loh, Kang Maman. Saya nggak tahu jadwal kapan dia pakai bahasa Indonesia, kapan pakai bahasa Jawa, itu saya nggak paham. Jadi kita datang saat itu khutbahnya menggunakan bahasa Jawa yang kromo. Terus pendetanya itu ngomong dengan bahasa Jawa yang halus. Yang halus. Saya nggak ngerti, saya cuman, Yesus. Terus kata mereka tuh, itu pendeta udah ngomong banyak kok kamu dari tadi. Yesus apa? Gitu. Terus saya cuman bilang, maaf, terjemahan 0. Nggak ada terjemahan. Nah, itu pengalaman pertama. Terus saya dibantu ada ibu-ibu bantu duduk di sebelah saya untuk ngomong ke bahasa Indonesianya ke saya. Saya minta tolong Bu ditranslatein bahasa Indonesianya. Jadi saya baru jalan. bisa? Iya. Baru jalan. Itu bukan satu-satunya pengalamanmu? Kalau yang di gereja sih bukan. Ada juga beberapa kali? Diminta atau kamu yang? Setelah itu ya udah rutin aja sih. Jadi rutin? Iya. Nggak ada penentangan dari lingkungan keluarga? Enggak sih. Itu kan haknya mereka. Kalau saya mikirnya, saya ini kayak alat aja, alat yang Tuhan pakai untuk kasih tahu mereka apapun yang kita dengar. Karena waktu itu belum ada teman-teman yang bisa nerjemahin di gereja, ya udah nggak apa-apa saya. Giliran udah ada teman lain yang Nasrani juga, ya silahkan. Karena memang pasti dia yang lebih ahli gitu. Dan lebih memahami khotbahnya. Iya. Belum pernah nyoba di tempat ibadahmu? Di masjid misalnya? Kalau atau di pengajian tuli, saya ikut pengajian tuli. Ikut pengajian tuli? Ikut pengajian tuli. Bahkan saya lebih seneng kalau belajar ngaji sama teman-teman tuli daripada teman-teman dengar. Ketika meninggalkan Solo dan ke Jakarta untuk melanjutkan profesinya sebagai juru bahasa isyarat, Winda datang bersama ibunya. Dan karena Winda suka masak, Winda rajin memasak untuk dirinya sendiri dan untuk ibunya. Untuk itu, kita akan buktikan di acara ini bagaimana caranya Winda memasak dengan menggunakan bahasa isyarat. Sesuatu yang belum pernah ada di acara 3W, Walk with Winda Queen. Silahkan. Halo, saya Winda. Hari ini saya mau memasak. Kalian tahu saya mau masak apa? Kali ini saya mau masak yang namanya pizza mie. Yang pertama bahan-bahannya adalah mie. Lalu ada telur. Saya menggunakan 2 butir telur ayam, ada minyak goreng, dan ada daun bawang. Cara memasaknya, kita didihkan air dulu, kemudian masukkan mie-nya. Kita tunggu kira-kira 10 menit. Kalau mie sudah empuk, kita tiriskan. Kita tunggu bersama-sama, oke? Ini masakan yang paling gampang, semua orang pasti bisa. Kita kasih minyak sedikit.
Kalau saya suka menunggu sampai kering karena saya suka yang garing, tapi terserah sama teman-teman. Gampang kan? Di rumah kalian bisa masak sendiri, bye. Sejauh mana dan sebesar apa peran ibu dalam kehidupan kamu? Karena dari usia saya mungkin 2 atau 3 tahun sudah sama mama aja ya, dan saya ini anak satu-satunya. Anak satu-satu? Iya, jadi saya punya kakak sebelumnya, cuman sudah meninggal lebih dulu. Terus kemudian mama melahirkan saya. Jadi ya udah, saya tinggal dari kecil itu hanya sama mama. Jadi saya hanya tahu mama aja. Gitu. Deket banget sih. Walaupun sering berantem, kan deket aja. Kapan ibu perginya? Januari 2022. Jadi tuh pas saya malah di Wisma Atlet, dan itu berat banget. Kamu lagi di Wisma Atlet untuk Saya COVID. kena COVID di Wisma Atlet? Iya. Ibu wafat di rumah? Di rumah sakit. Di rumah sakit karena? Kanker paru. Makanya semenjak itu saya sekarang juga aktif di kanker, untuk kayak belajar, terus jadi relawan, atau kalau ada rezeki saya juga sumbang ke situ setelah mama meninggal karena kanker ya. Saya pikir itu legasinya mama. Saya ingin ambil satu puisi saya dan kemudian Winda yang menerjemahkannya. Ibuku pembohong. Kata orang, ibuku pembohong. Ya, betul, ibuku pembohong. Saat makan, jika makanan kurang, ia berikan semua kepada anak-anaknya. Makanlah nak, ibu tidak lapar. Padahal ku tahu, seharian ia belum makan. Waktu tersisa hanya ikan. Ibu tidak suka ikan, makanlah nak. Di dapur setelah kami makan, diam-diam ia tempelkan nasi ke tulang ikan sisa kami, agar nasinya beraroma ikan. Tengah malam, saat sedang sakit dan menjaga anaknya yang juga sakit, istirahatlah nak, ibu masih belum mengantuk. Padahal ku tahu, ia juga sakit, terkantuk-kantuk. Ibu jangan pernah berbohong lagi. Jangan pernah bilang ibu tidak sakit. Ibu tidak apa-apa. Jika ibu memang sedang sakit keras. Aku tak mau ibu berbohong lagi. Dan itu menjadi kebohongan terakhirmu. Aku ingin ibu sembuh. Aku tak ingin kehilangan matahariku. Ibu, aku letakkan hidupku di antara 2 tanda petik cintamu. Sekali lagi terima kasih udah mengajak kami untuk mendapatkan inspirasi tentang bahasa-bahasa isyarat. Tapi ada banyak masalah lain di dalamnya, termasuk hal yang sifatnya psikologis bahkan spiritual. Karena cinta, bahasa tak semata bunyi, kata dan suara. Dalam bahasa cinta, kau dan aku, kita bisa berbicara tanpa suara, tanpa kata-kata. Lewat isyarat, kita bisa saling erat, lekat, kuat, satu sama lain, merekat. Beda di antara kita bukan jadi sebab untuk berjauhan, apalagi untuk saling meretakkan. Kita kan tahu, ada bahasa cinta. Tanpa suara, tanpa kata, saling rasa sebagai sesama. Cinta membuat jarak di antara kita menjadi tiada. Bahkan ketika alam pun berbeda. Winda dan ibu memberi bukti tentang hal itu. Terpisah oleh alam, tetap satu di hati. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.